siapa sih sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Di kesempatan malam hari ini aku kembali live tapi ditemenin gitu. Berarti 2 malam ini aku nggak live sendirian, tapi kali ini aku nggak sama bapaknya, nggak sama Ibnu, nggak sama suami, nggak sama siapa yang lain, tapi aku sama Mr. Komeng, kameramen aku di setiap harinya. Biasanya sih dari dulunya emang dia yang ditujukan gitu, cuma kadang-kadang gantian. Malam hari ini aku mau menuju sebuah, bukan mau ya, ini sebuah di lokasi, udah di lokasinya gitu. Jadi lokasinya tuh kayak menyimpan banyak banget kisah-kisah misterinya gitu. Kurang apa ya, emang dari warga sekitar atau mungkin ini kebun berpemilik gitu, masih enggan diceritakan mengenai lokasi ini. Cuman aku mau coba nih buat explore tempat ini, siapa tahu dapat sesuatu di sini atau merasakan atau mencium bau-bau. Pokoknya indra aku itu akankah menangkap sesuatu di sini ataukah tidak. Seperti semalam udah ada sedikit pembelajaran gimana caranya aku bisa merasakan sesuatu di suatu tempat, terus mencium bebauannya ataupun melihatnya. Tapi kalau untuk melihat dari diri aku sendiri ya, mungkin di penelusuran biasa aku langsung bisa lihat gitu. Tapi kalau kali ini entah kenapa kayak malah lebih ke rasa gitu, masih dirasa gitu, maksudnya ya langsung aku bisa lihat gitu kan. Kayak teman-teman di sini tuh ada kayak icon, kayak cara suatu tempat itu kayak icon dari suatu tempat. Tapi kalau di sini tuh ada sebuah batu dan juga pohon besar di belakang. Ini di sini ada batunya. Itu batunya di sini ada batu. Ini lumayan gede ya. Bukan lumayan, ini gede ya. Ada sih beberapa batu-batunya. Tapi ini yang paling gede itu ada, tapi kecil. Tadi itu di sana juga ada ini kecil tuh kayak dikelilingi sama batu-batu kecil. Ini yang paling gede ini kayaknya di sini. Tapi ini bukan batu menangis ya guys, karena kita memang sedang berada di tempat yang berbeda, bukan di batu menangis. Jelas banget kalau batu menangis itu atasnya rata gitu, atasnya kayak meja gitu, terus juga kayaknya lebih besar sih dari ini kalau batu menangis. Ini di sini ada batu satu gede, dan di sampingnya juga ada sih beberapa batu, tapi masih kecil-kecil ya. Oh ya, sebelumnya suaraku gimana nih? Apakah terlalu kecil atau gimana? Soalnya kameranya nggak deket kan sama aku ya, mungkin aku ngomongnya terlalu kecil atau gimana? Suara aku gimana? Ini belum. Gimana? Oke. Hah? Terlalu kecil? Iya? Aku nggak bisa lihat Mas kamu mantuk-mantuk atau enggak. Iya, terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Oke, guys. Mohon maaf. Iya dah. Iya, soalnya biasanya aku ngomongnya emang agak pelan, tapi kameranya deket kan ya, jadi suaranya masuknya banget, bisa masuk gitu. Tapi kali ini kan agak jauh, malah ini jauh. Soalnya aku di kameramenin gitu. Aku cuma jadi host di sini buat ceritain apa yang aku rasakan, apa yang aku cium, apa yang aku lihat gitu teman-teman. Ini masih tahap belajar juga. Yang pertama itu semalam sebenarnya dulu pernah juga coba dirasakan kehadiran gitu. Dan kali ini aku tuh coba buat sama Mr. Komeng. Tahu sendiri lah ya teman-teman, kalau Mr. Komeng emang agak masih jengatan ya mas. Kamu masih agak kayak aku tapi masih di atasnya lah. Aku masih di bawahnya kamu. Oke, sekarang pohon besar. Ini kayak di pintu masuknya ke tempat yang akan aku datangi. Ini ada pohon besar di sini. Ini aku nggak paham pohon apa. Oh, jadi pohonnya nih gini nih. Apa ya? Aneh ya bentuknya. Pohonnya. Jadi pohonnya ada 2 biji.
dua gini berjejer, tapi dari satu akar gitu, satu akar tapi pohonnya kayak bercabang gini, gede banget. Pokoknya gede banget. Ini pohon apa ini? Ini bukan pohon jawar kayaknya. Kalau jawar kayaknya daunnya tuh agak kayak kaku, terus juga gimana ya, hijau banget gitu. Tapi ini kayak bulat-bulat kayak uang koin. Aku nggak paham sih ini pohon apa. Atau mungkin kelor. Kelor mungkin. Mas Komen tahu pohon kelor itu? Enggak. Oh enggak ya. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya mengenai tempat ini. Ini kayak pinggiran jurang gitu, soalnya di sebelah kiri aku benar-benar jurang, di sebelah kanan nggak terlalu sih, tapi lebih rendah dari jalan yang akan aku lewatin, kayak lorong tapi nggak terlalu lorong banget. Ini ada tikungan kayaknya nih, kayak nikung ke sana. Dan pas aku deketin pohonnya emang ada perasaan nggak enak gitu, apalagi di dekat pohon ada batu lumayan besar juga. Jadi gimana ya, kayak di sana itu rasanya tuh kayak ada sesuatunya gitu, kayak ada yang jagain di pohonnya atau di batunya. Intinya kayak itu kan berjejer, jadi kayak deketan gitu kan. Ini kayak pintu masuknya, apalagi tadi kayak pintu masuk, jadi kayak ada perasaan gimana ya, pokoknya di aku kayak pokoknya kayak ngerasain ada yang hadir di sana gitu. Emang ada yang bertempat di sana. Dan coba kita gali lebih jauh lagi ke lokasi ini. Kita tengok-tengok ke dalam sana, ke depan sana. Kita coba jalan lebih jauh lagi. Apa yang akan aku dapetin lagi, apa yang aku rasakan. Mungkin aku belum bisa terlalu jelas ngejelasinya ke teman-teman, karena emang ini masih kayak gimana ya, di badan. Kan aku ngerasainnya lewat badan aku gitu, kayak ada sesuatu. Aku biasanya ngerasain itu dari belakang, dari daerah punggung. Kalau ada sesuatu pasti punggungnya kerasa duluan. Oke, coba lah. Harus fokus sama satu, ibaratnya objek gitu ya. Aku harus fokusin ke satu titik. Kalau dibilang ke mereka, katanya kalau mereka itu kayak jamak gitu ya, bentuk jamak. Tapi kalau dia atau pokoknya sesuatu dia gitu, itu kan kayak lebih spesifik lagi. Jadi aku mau fokusin sama satu, entah itu sosok apa yang ada di sini. Mungkin di sini emang ada banyak sih, buat jaga-jaga di lokasi ini. Lokasinya di aku emang rasanya kayak merangkem, serem, mistis. Oh, apa ini biru-biru? Ataukah ini perbatasan desa kah? Kayak ada apa ya? Tugu. Iya, tugu. Patok. Kayak tugu. Ini dilihat kayak lorong, teman-teman. Dari kanan kiri ini tuh kayak jalan, gimana ya, emang kayak lorong gitu, kayak pohonnya dilihatnya aja tuh pada berjejer di sana di kanan kirinya. Ini sebelah kanan ini pohon bambuan gitu, dan ada pohon besar banget di bawah. Ini auranya kayak lebih ke sosok hitam sih kalau di sini.
perbatasan desa atau perbatasan lahan ya? Mungkin desa itu. Kayaknya desa. Heeh. Ada di tengah-tengah kebun kayak gini, ada dipasangin TV gitu. Aku lihat ke sana ngeri loh, dalam banget, jurangnya ngeri banget, dalam terlalu dalam. Wow, kayak ada pergerakan sih di bawah, cuma agak samar. Aku dengar kayak ada sesuatu di bawah gitu. Mungkin sekarang cuma aku yang ngerasain, Mas Komeng pun kayaknya nggak terlalu ngerasain. Tapi emang di bawah tuh kayak ada gerakan dari di bawah jurang loh. Jangan lama-lama di sini. Oke. Kayaknya terlalu padang. Aku di sini rasanya panas banget ya. Iya, ada yang nyala di bawah. Oh, di mana? Ada yang nyala di sana. Nyalanya masih kecil, kayak mata gitu. Coba zoom, coba. Oh iya itu. Ada yang nyala di bawah. Oke. Jelas nggak di kameranya? Ada sih. Mana jarinya? Sini. Iya, di daerah situ. Kayak mata menyala di bawah. Oke teman-teman, kayaknya emang suara aku agak harusnya lebih keras, atau kalau udah kayak gini harusnya pakai kayak mikrofon gitu ya. Tapi emang agak lagi ada gangguan di tenggorokan, jadi walaupun keras gimana ya, agak sakit sih kalau dibuat ngomong lebih keras gitu, agak sakit juga. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin agak kurang jelas lagi suara aku gitu. Kayak tadi kayak ada mata menyala di bawah. Gimana sih kalau kedatangan kayak sosok hitam gitu? Aku kalau ngerasain kayak sosok hitam, yaitu biasanya kayak pakai suara-suara apa ya? Bukan suara burung, bukan suara hewan-hewan gitu. Cuman kayak ada suara, pokoknya kayak pergerakan-pergerakan di langkah kaki, kayak langkah kaki gitu. Tapi nggak jelas ini gimana, cuma aku dapat yang nyala di bawah itu kayak mata gitu teman-teman. Nggak tahu tadi teman-teman juga lihat apa enggak, di kamera jelas apa enggak, tapi kayaknya Mas Komeng juga ngeliat sih ada yang nyala di bawah. Nah kalau di seberang jurang sana aku nggak bisa terlalu dekat ke jurang, soalnya kayak bahaya banget di sana, kayak emang banyak banget sesuatu yang apa ya, mungkin emang aku belum bisa buat nangkep sesuatu apa itu.
tapi aku ngerasain bener ada banyak di sana. Aku nggak bisa fokus jadinya ya, kayak ngerasanya emang di sini banyak banget yang jagain atau yang menghuni, apalagi kayak perbatasan gitu teman-teman. Pasti mereka jaga di masing-masing wilayahnya, ada di seberang sana, di seberang sini. Di sini ini kayak lorong gitu, kayak lorong masuk ke ya ke suatu tempat yang entah itu apa, ataukah mungkin emang di sini kebanyakan pohon bambu. Ini kelihatannya kayak lorong gini, pokoknya kayak jalan gitu, jalan-jalan ke suatu dimensi yang entahlah itu. Dan di seberang sana, di seberang perbatasan tadi itu kan ada batu lumayan besar juga dan juga pohon besar. Di bawah sebenarnya tadi aku lihat ada pohon besar di bawah. Nah, nih. Pohon besar juga. Ini jenis pohonnya itu masih sama kayak pohon yang di depan. Pohonnya besar banget, teman-teman. Entahlah itu kelor atau apa. Aku kurang tahu ya mengenai pohon kelor. Okay. Aku mau coba fokusin ke penciuman aku. Di sini nggak ada bau-bauan yang terlalu pekat, nggak ada bauan yang terlalu jelas. Cuman aku kayak nyium bau busuk, tapi kayak kalau darah itu kan anyir ya, pokoknya baunya tuh agak busuk-busuk gimana gitu, kayak bau darah tapi yang udah lama atau darah baru? lama. Kalau baru itu kan masih baunya kayak beda pokoknya. Baunya agak busuk gitu. Nggak terlalu pekat, makanya aku masih bisa nih buat masuk ke sini lebih jauh lagi. Coba fokusin ke rasa. Aku ngerasa di sini aku nggak bisa fokus sama satu hal. Aduh, Ada suara ya? telingaku sebelah kanan. Kenapa? Kayak di kalau orang ngomong di telinga terus niup gitu, kayak brrrr gitu, kayak ada angin yang masuk tapi cuma di telinga kanan. Masih dari sebelah kanan tadi. Jadi telinga ini yang paling kerasa. Kayak orang niup tepat di telinga gitu, kayak kayak angin gitu nampol ke telinga. Kayak makin gak enak nih. Ataukah mungkin akan mau ngasih sebuah suara gitu, maksudnya mereka mau, mungkin di sini ada yang mau ngajak aku atau yang mau menyampaikan sesuatu, cuma aku belum bisa ya nangkepnya tadi. Soalnya kayak suara tiupan doang sih, kayak suara angin gitu langsung masuk ke telinga, tapi kayak cepet banget gitu, tapi angin gitu. Ini kok, tapi aku nggak dengar suara apa-apa, cuma kayak angin yang tiba-tiba menghentak ke bagian telinga gitu. Aku makin bertanya di sini.
kayak dapat sesuatu di bawah. Coba benar. Hitam teman-teman. Aku kayak lihat sosok hitam di bawah. Oke, cukup. Di sini habis ngelewatin lorong tadi. Oke, di depan tadi kayak emang ada yang nyambut gitu di daerah pohon itu. Setelah ngelewatin perbatasan, aku kayak banyak dengar suara-suara dari arah jurang. Terus agak maju lagi, tuh kayak lorong yang tadi kita lewatin. Aku kayak dapet kayak sinyal teman-teman. Kayak ada yang mau disampaikan, tapi mungkin aku emang belum bisa buat mendengar suara-suara yang kayak gitu. Suara-suara ya mungkin bahasa dari ya hal-hal itu. Jadi aku cuma dengarnya kayak suara aja sih, maksudnya suara angin gitu. Setelah ngelewatin lorong tadi, sekarang kita tiba di gerbang yang kedua. Di sini gerbangnya itu ada pohon bambu dan juga pohon ini lagi nih. Kalau ini pohon johar, kalau ini johar, paham daunnya. Tapi kalau yang di depan tadi bukan, soalnya daunnya bulat-bulat kecil-kecil gitu. Kalau pohon johar aku paham. Di sini kayak gerbangnya itu pohon johar sama pohon bambu di sebelah kiri. Ini kayak beda daerah lagi. Oke, di sini banyak sekali pohon-pohon besar dan pohon bambu. Pohon besar, jurang, batu. Oke, guys. Ada suara. Aku menangkap suara. Oh, berhenti. Aku nangkap ada suara kayak suara laki-laki. Itu bukan suara burung sih. Suaranya tuh gini. Gitu. Gimana ya? Kayak ada lagi. Kayak melonglong gitu suaranya. Nah, kalau digambarkan kalau suara itu lebih ke kayak perempuan atau ke laki-laki, suara itu kayak lebih ke suara laki-laki gitu. Kayak suaranya dia agak melonglong gitu. Masih. Samar banget.
kayak marah. Kayak identiknya sama sebuah rasa kemarahan. Dia ingin kayak berteriak gitu, melepaskan apa yang dia rasakan gitu, kayak orang marah. Kayaknya udah terlalu jauh. Oh, ada batu lagi. Ada batu lagi di sini. Makin gak enak mus komeng. Iya. Aku ngerasanya makin gak enak banget di sini. Badan aku makin panas rasanya. Seperti aku bilang tadi ke teman-teman, aku bilang kalau aku emang aku ngerasain. Ada suara. Aku ngerasain di bagian jurang tuh ada banyak. Aku ngerasainnya kok malah banyak ya. Soalnya aku nggak bisa fokus ini. Aku ngerasanya kayak di sini kayak nggak enak banget. Asli lokasinya kayak kurang nyaman sih sebenarnya. Kayak di sini kayak terlalu banyak yang menghuni di sini. Jadi aku ngerasanya nggak nyaman banget. Apalagi di bagian jurang. Di bagian jurang tadi aku ngerasain kayak sosok-sosok hitam tuh kayak, aku lebih spesifik ke sana. Makanya ketangkep tadi teman-teman, aku dapet sosok hitam malah ada di sebelah kiri di bagian pohon bambu. Kalau di bagian kanan aku sekarang ini adalah jurang. Aku ngerasain mereka ada di sana, tapi pas aku coba buat jalan lagi dan ngerasain di bagian kiri, berarti malah dia ada di sana. Sosok hitamnya ada di sana. Aku ngerasain dia di sana. Aku rasanya dia di jurang, tapi dia malah munculnya di bagian pohon bambuan gitu, kebun bambuan, nggak tahu kenapa. Atau pengalih saja, bisa jadi. Emang kalau suaranya dari sebelah sana, pokoknya dari area pohon bambu sana, tapi kayak agak jauh, makanya suaranya tuh samar dan mungkin nggak bisa masuk ke teman-teman gitu. Oh, wow. Kalau itu suara burung, tapi kayak cenderung ke suaranya ke ketawa gitu. Bisa burung ketawa gitu kan? Enggak ya, burung emang bisa ketawa ya, mungkin bisa melalui bahasa burung. Cuma kalau di aku itu kayak sebuah apa ya, penyampaian dari sesuatu yang emang ada di sini, tapi penyampaiannya lewat burung, yaitu suara burung kayak gini. Emang dia ingin menyampaikan, kan mungkin aku belum bisa untuk terlalu ngerti mengenai bahasa-bahasa yang emang beda dimensi sama manusia gitu. Makanya penyampaiannya itu lewat burung, dan bisa jadi burung itu ketawa, burung itu kayak nangis, kayak merintih, kayak kesakitan. Itu emang aku buat kayak perantara gitu teman-teman. Dan di sini aku makin ngerasa nggak enak, badan aku makin panas di sini. Jadi aku pengen sambil jalan keluar saja. Oke. Cukup tadi sosok mata menyala dan juga sosok hitam ada di bawah. Dan itu malah bikin badan aku panas gitu di sini rasanya.
Oke, aku memilih opsi untuk mundur karena makin lama di sana aku makin ngerasa nggak enak banget. Badan aku pokoknya tambah panas gitu, rasanya panas di bagian. Ya, aku kalau ngerasa ada sesuatu yang emang aneh, pasti aku ngerasainnya di bagian punggung. Punggung aku mulai panas dan ngejalar ke bagian pundak, ke tangan gitu. Apalagi udah ngelewatin beberapa gerbang, jadi beda wilayah pasti beda sifat dari masing-masing penghuni di sini gitu teman-teman. Aku di sini tidak untuk menyampaikan cerita mengenai apa yang terjadi di lokasi ini, hanya saja aku ingin menyampaikan apa yang aku rasakan di lokasi ini. Kalau ceritanya aku nggak bisa nyampein, tapi apa yang aku rasakan cukuplah untuk menggambarkan ke teman-teman apa sih yang ada di sini gitu. Dan aku dapat sosok hitam. Apa yang aku rasakan di sana tadi, di dekat perbatasan itu yang ada kayak tugu gitu, patok. Aku ngerasain kayak sosok hitam, dan ternyata betul dia ada di sini, ada tadi di bawah. Cuma aku salah apa ya, salah memprediksi kedatangannya dia itu dari mana gitu. Aku ngerasa kayak di awal aku ngerasanya emang dari arah jurang, tapi ternyata dia malah nongolnya di daerah pohon bambu. Oke, masih perlu diasah lagi, masih perlu belajar lagi. Ini berarti malam kedua setelah pembelajaran mengenai lebih lebih memahami, lebih meningkatkan indera-inderanya. Maksudnya fokus ke penciuman aku emang baunya tadi agak masih samar. Emang aku belum bisa ngerasain yang terlalu, cuma aku emang ada perbedaan, pasti aku sampaikan lah ke teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kita sambil jalan keluar aja. Dan suara aku kurang masuk soalnya emang jauh ponselnya, aku nggak pakai mikrofon atau apa, jadi mungkin emang suaranya harus lebih keras. Tapi mohon maaf lagi ada gangguan, jadi ya sekenanya saja. Kamu bisa lama-lama di sini. Tenaganya makin habis. Aku ngerasanya panas banget, asli panas banget. Nggak tahu nih. Kayak keluar aja ya mas. Ya. Sampai di pohon pintu gerbang yang pertama. Masih ada. Masih di sini, dia masih di sini. Aku masih ngerasain ada yang di sini.
ada suara. Suaranya menjauh. Ada suara tapi dia menjauh. Oh, tapi tetap berbunyi. Oh. Oke, fokus. Kok makin keras ya? Dari area pohon besar yang di bawah. Oke, saat aku mau keluar dari lokasi ini, saat aku bilang dia masih ada di sini, masih ada yang jaga di sini, suaranya. Oh, berhenti. Dia menjauh, dia udah menjauh. Oke, makin banyak, Mas. Oke lah teman-teman, aku udah nggak kuat di sini, aku nggak nyaman lagi. Suaranya berubah-ubah, dia ganti-ganti terus suaranya. Oke lah, aku akhiri saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nemenin live di malam hari ini. Mohon maaf kalau nggak lama, soalnya emang aku udah ngerasa nggak nyaman banget di sini, udah nggak enak banget. Suaranya makin banyak dan berubah-ubah gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya di live selanjutnya. Mungkin aku akan selalu ditemenin kayak gini, aku pakai host. Dan kalau aku sudah baikan, insya Allah lebih baik lagi. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan tindakan yang kurang berkenan dari kata-kata mungkin dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.